Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Seno Widiarjo. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Anies Mata. Sosok Anies Mata adalah seorang intelektual muda yang akhir-akhir ini sering membahas tentang perjalanan sejarah Indonesia yang memiliki makna atau nilai-nilai yang perlu kita hayati sebagai generasi penerus bangsa. Nah, Anies Mata juga memberikan suatu arahan dan pencerahan bahwa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya itu tidaklah mudah, tapi melalui fase demi fase dan sangat panjang sejarahnya, melalui tahapan-tahapan yang tentu saja para the founding fathers kita berjerih payah untuk mencapai kemerdekaannya. Adalah suatu hal yang sangat mulia manakala kita melihat kenyataan dalam sejarah itu, betapa para pendiri negara kita dengan segala kemampuan menyatukan berbagai wilayah Indonesia yang sedemikian luas, terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak tradisi, bahasa, budaya dan sebagainya, bisa menyatu. Itu suatu hal yang tidak mudah dan memang sengaja dipecah belah oleh Belanda agar Indonesia selamanya tidak bisa bersatu dan selamanya dijajah Belanda. Teman-teman, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang pemikiran Anies Mata, saya ingin mengajak teman-teman untuk menghayati betapa luasnya Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, saya setelah mengalami perjalanan jauh. Kalau Anda ingin merasakan betapa luasnya Indonesia, tidak menggunakan pesawat, tapi gunakanlah kapal laut. Misalnya kayak saya itu perjalanan dari Tanjung Priok sampai Ternate, hari Rabu sore berangkat sampai di lokasi hari Senin dini hari jam 1 pagi. Itu perjalanan yang mungkin membosankan, yang mungkin bikin kita jenuh di atas kapal, tapi kita merasakan betapa luasnya Indonesia ini. Wilayah satu negara tapi memiliki 3 wilayah waktu. Wilayah waktu barat, tengah, dan timur. Baru merasakan Indonesia ini ternyata luas sekali. Dengan kapal kita bisa melakukan suatu perjalanan yang saya katakan sebagai tafakur alam Nusantara, merenung di atas kapal sambil memikirkan betapa luasnya lautan Indonesia, wilayah Indonesia ini, dari barat sampai ke timur, yang tidak semua negara memiliki luas wilayah seperti Indonesia ini. Itulah saya katakan tadi, Indonesia ini dianugerahi atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, wilayah yang semakin luas, wilayah yang dipisahkan oleh lautan. Kalau kita belum pernah naik kapal laut, merasakan Indonesia itu luas, kita akan merasa bahwa Indonesia itu hanya Jakarta aja, hanya Jabodetabek saja. Tapi dengan kita berlayar mengarungi lautan itu, baru terasa Indonesia ini ternyata luas. Ya, seperti saya katakan tadi, Indonesia itu sangat luas wilayahnya.
dahulu memiliki banyak kerajaan-kerajaan yang katakanlah kecil-kecil ya di beberapa wilayah atau kepulauan Nusantara. Nah, pada masa itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Tidak ada kekompakan ya. Sampai akhirnya Indonesia menemukan para pendiri bangsa kita ya, menemukan suatu pemikiran bagaimana menyatukan bangsa Indonesia yang begitu luas wilayahnya, terdiri dari banyak suku menjadi suatu national state ya, negara nasional yang bernama Indonesia. Diawali dengan Sumpah Pemuda ya. Jadi Sumpah Pemuda itu juga suatu tonggak sejarah yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Tanpa Sumpah Pemuda mana bisa kita bersatu, mana bisa kita menyatukan visi, menyatukan misi tentang sebuah negara yang akan dibangun, yang akan dibentuk. Inilah yang membuat Adi Mata mengajak kita untuk memikirkan tahapan-tahapan sejarah yang dikatakan oleh beliau sebagai gelombang pertama, kedua, dan ketiga, sampai akhirnya Indonesia menemukan sebuah persatuan yang akhirnya persatuan itu membuat bangsa kita ya, kemudian bisa memerdekakan diri 17 Agustus 45. Ya, kita akan selalu mengenang proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta ya, yang memproklamasikan kemerdekaan kita, dan itu juga diraih dengan berusaha payah, tidak serta-merta begitu saja. Kemerdekaan Indonesia tahun 45 itu sampai kemudian kita berani memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, walaupun Jepang itu menjanjikan kemerdekaan akan diberi kepada bangsa Indonesia, tapi tidak kunjung datang, hanya janji 1000 janji, sampai akhirnya dua tokoh besar bangsa kita berani memproklamasikan diri. Teman-teman, ini juga menjadi sebuah tonggak sejarah yang tidak harus kita kenang selalu ya. Betapa tokoh-tokoh bangsa menjadikan Indonesia ini sebuah negara merdeka ya, sekali lagi tidak sehari dua hari, bertahun-tahun ya, itu memakai sebuah perjuangan yang estafet dari generasi ke generasi ya. Kemudian juga kita akan mengenang sosok presiden kedua Indonesia, presiden pertama kita dan presiden kedua ini saya anggap sebagai dua orang tokoh besar ya, Soekarno dan Soeharto ya, karena dua presiden kita ini adalah sosok yang paling fenomenal ya, dalam sejarah di masanya ya. Kalau Bung Karno itu sebagai proklamator ya, dan Pak Harto ya, Soeharto adalah presiden yang membawa Indonesia ke era modern sampai saat ini ya. Keduanya tentu saja memiliki plus minus sebagai manusia biasa memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi generasi muda jangan melihat sisi kekurangannya ya, keduanya memiliki sisi kelebihan. Inilah yang perlu kita contoh, inilah yang perlu kita cermati ya. Dan ini pula yang agaknya menjadikan Pak Anies Mata mengajak kita untuk melihat sejarah, bukan melihat sisi negatifnya tapi sisi positifnya. Presiden pertama
ya telah berhasil menjadikan Indonesia itu sebagai sebuah negara besar, diakui oleh dunia internasional dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu bagaimana jasa beliau dalam membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda, luar biasa ya. Kemudian juga jasa beliau yang lain ya, membangun suatu rasa kebanggaan nasionalisme Indonesia di masanya. Pada era Presiden Soekarno ya, mungkin yang pernah hidup atau yang mengalami masa itu, secara ekonomi barangkali Indonesia masih tergolong negara yang berkembang, tapi berkembang yang berada di bawah. Akan tetapi rasa nasionalismenya itu begitu tinggi ya, begitu tinggi yang membuat bangsa kita merasa bangga, walaupun katakanlah kehidupan ekonominya tidak semewah masa-masa sekarang ini. Suasana nasionalisme bangsa Indonesia begitu tinggi ketika era pemerintahan Presiden Soekarno, seperti diceritakan oleh sementara orang yang hidup di kala itu, bahkan menonton ya, mendengarkan siaran bulu tangkis melalui radio pun begitu asiknya ya, begitu terbawa emosi ketika kita menang, apalagi kalah. Ketika kita menang terasa luar biasa pengaruhnya pada semangat nasionalisme, tetapi kalau kalah ya sedihnya itu juga sangat luar biasa, karena suasana pada saat itu ya mungkin secara ekonomi kita sederhana, tapi jiwa nasionalisme yang digalang oleh Presiden Soekarno ya itu luar biasa. Memasuki presiden kedua ya di era Pak Soeharto, Indonesia memasuki tahapan-tahapan pembangunan yang gencar dilakukan pada era Presiden Soeharto. Beliau membangun sarana telekomunikasi yang pada awalnya ya adalah pembangunan atau pengadaan satelit Palapa. Satelit Palapa ini membuat wilayah Indonesia dimanapun berada serasa dekat karena dapat berkomunikasi dengan adanya satelit Palapa. Ini adalah salah satu bukti pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Belum lagi umpamanya pengadaan kapal-kapal tani ya, yang jadi nomor satu wilayah Indonesia yang begitu luasnya ya, pelayaran antar pulau dan sebagainya. Ini juga merupakan jasa dari Presiden Soeharto. Ada satu lagi ya, penataran P4 Ika Prastia Pancakarsa di era Presiden Soeharto ini. Itu dilakukan dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Itu juga pegawai negeri semua ikut penataran. Itu adanya di era Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soekarno sudah memperkokoh eksistensi bangsa Indonesia yang sedemikian luas ya, membentang dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian Presiden Soekarno juga pidato di PBB menambah kokohnya eksistensi dari negara kita. Presiden Soeharto ya, membangun infrastruktur sarana-sarana
yang semuanya itu juga banyak telah dinikmati hasilnya. Umpama saja seperti saya katakan tadi ya, satelit Palapa itu adalah jasa-jasa dari presiden kita yang 2 orang ini ya. Pada masa kita sekarang ini adalah masa milenial. Milenial artinya banyak anak-anak muda yang terlahir tidak merasakan era kedua presiden itu. Anak-anak muda yang lahir di era setelah Presiden Soekarno dan Soeharto. Untuk itu perlu suatu perenungan sejarah, penelitian sejarah ya, yang diajak dan diberi pencerahan dari Pak Anies Mata agar kita mampu dan mau menghayatinya, agar anak-anak muda ini orientasinya tidak sekedar orientasi materi, tapi juga nilai luhur ditangkap dari faktor kesejarahan ini. Anak-anak muda milenial ini orientasinya kesejahteraan, orientasinya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi hendaknya juga tidak melupakan nilai kesejarahan yang pernah dicanangkan, pernah dijadikan tonggak sejarah dalam pembangunan atau pembentukan negara tercinta Indonesia. Bagi kita yang terbaik adalah menangkap pesan-pesan sejarah yang pernah ditorehkan oleh the founding fathers kita terdahulu, agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa, agar kita tidak gampang melupakan jasa-jasa dari para the founding fathers itu. Semoga video saya yang sederhana ini mampu mengajak kita semua untuk menghayati nilai-nilai kesejarahan, agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Dan itulah yang diharapkan oleh Pak Anies Mata dalam istilah beliau gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang 3. Semoga generasi milenial mampu menghayati nilai-nilai kesejarahan. Terima kasih, sampai jumpa.